Di tengah keindahan alam Papua yang memukau, terdapat beragam budaya dan suku yang hidup berdampingan. Namun, tantangan untuk menciptakan kedamaian seringkali menguji ketahanan masyarakat. Merajut harmoni menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan dan menciptakan suasana damai di wilayah Papua. Untuk episode Insight Tokoh kali ini, kita akan mendapatkan masukan dari tokoh pemuda Papua serta akademi sekaligus pengamat terkait sejauh mana pentingnya menciptakan kedamaian di wilayah Papua. Yang pertama, peran pemuda Papua per hari ini itu sangat cukuplah menonjol di tingkat masyarakat bawah sipil. Bahwa hari ini pemuda Papua itu cukup berperan aktif di lingkungan sosial di masyarakatan. Pemuda Papua itu banyak ditutupi akses lain, akhirnya teman-teman itu untuk menjangkau masyarakat sipil di bawah itu terkadang mengalami kendala tertentu. Olehnya saya pikir per hari ini pemuda itu sangat berperan sih untuk menjaga agar tidak terjadi konflik di wilayah masyarakat sipil di bawah. Tantangan kita per hari ini tuh persoalan adalah persoalan kesejahteraan. Dari teman-teman Papua itu hari ini terjadi konflik di wilayah Papua itu karena persoalan ketidakadilan. Dan itu merata di tingkat masyarakat akar bawah. Akhirnya kita pemuda hari ini untuk masuk ke sana itu benar-benar mengalami tantangan tersendiri. Bahwa hari ini pemerintah itu fokus membangun infrastruktur, membangun sumber daya manusianya di tingkat masyarakat. Akan tapi terkadang itu bertolak belakang sama apa yang disampaikan masyarakat di bawah. Makanya itu menjadi tingkat kesulitan kami teman-teman pemuda untuk merangkul seluruh masyarakat ini bahwa ayo sama-sama kita bangun Papua, sama-sama kita dukung pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur maupun percepatan sumber daya manusianya. Nah, itu menjadi tantangan kita per hari ini, belum teman-teman Papua itu full untuk memerankan fungsinya di wilayah masyarakat bawah. Pemerintah perlu membuka diri untuk merangkul teman-teman pemuda Papua, memberikan ruang secara nasional kepada teman pemuda Papua agar terlibat aktif membantu pemerintah, mengawal setiap kebijakan pemerintah, berkontribusi bersama negara untuk membangun Papua sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Papua secara keseluruhan. Mungkin seperti itu. Ya, salah satu jalan yang paling sering kita pakai adalah jalan adat ya, pendekatan adat, kultur yang terjadi di wilayah Papua itu yang menjadi ruang akses kita untuk sampai ke teman-teman masyarakat yang terjangkau luar dari perkotaan, dan itu menjadi kendala bagi kita juga bahwa pada hari ini melakukan pendekatan secara kultur, secara kebudayaan itu yang paling kami lakukan. Adat itu menjadi keinginan masyarakat Papua, makanya beberapa kali selalu disuarakan percepatan undang-undang adat. Nah, itu salah satunya untuk menjaga wilayah adat itu agar seluruh kepentingan Papua secara nasional maupun secara lokal itu terakomodir dalam undang-undang adat itu. Dan salah satu kendala kenapa infrastruktur itu banyak di Papua terkendala karena persoalan adat. Beberapa ruas jalan ataupun percepatan program pemerintah itu karena terhambat oleh budaya-budaya adat tadi. Ada denda adat, ada masyarakat ada yang menolak hutannya diambil sama pemerintah, dan saya pikir pemerintah harus masuk juga menggunakan metode pendekatan adat agar ini bisa tercapai dengan apa yang diinginkan teman-teman di pemerintahan begitu. Ya, untuk mencegah konflik di Papua dan harus keterlibatan pemuda Papua itu secara konkret apa yang perlu dilakukan. Keterlibatan pemerintah dulu. Pemerintah bisa membuka ruang tidak buat teman Papua, merangkul mereka untuk sama-sama bergerak untuk mengantisipasi terjadi konflik di horizontal di bawah, di masyarakat akar rumput di bawah, karena konflik per hari ini itu dibangun di masyarakat akar rumput dan itu tidak terjangkau oleh teman-teman di luar, mohon maaf ya, yang tidak berpendidikan, itu yang didoktrin yang ideologi kekerasan. Lalu kemudian hari ini pemerintah udah konsen membangun Papua, hanya saja ada ruang-ruang yang belum dibuka, belum dirangkul teman Papua itu oleh pemerintah sendiri. Misalkan hari ini pemerintah udah nih membangun proyek pangan di Maroke, dan itu
keterlibatan militer di dalam ya untuk menjaga pos-pos itu. Nah, teman pemuda sipil itu hari ini tidak tahu mau dirangkul apa tidak sama pemerintah, karena sepengetahuan kami hari ini pos militer dibangun di Merauke hanya untuk pengamanan pangan itu. Ya, sangat setuju dan kami sangat mengharapkan keterlibatan pemerintah itu aktif untuk membangun Papua, mencegah Papua dari perpecahan, dari konflik. Yang saya harapkan barangkali pemerintah itu lebih melakukan pendekatan humanis ya, pendekatan kemanusiaan, karena yang kita tahu salah satu tokoh yang paling melekat di masyarakat Papua adalah Gus Dur, dan Gus Dur ketika turun ke Papua itu adalah pendekatan kemanusiaan, dan itu ketika kita bawa Papua ke dalam jangkauan nasional, kita bawa Gus Dur, nama Gus Dur itu masih terasa, masih melekat di masyarakat adat Papua, masyarakat orang tua kita. Pemerintah perlu melakukan pendekatan kemanusiaan bahwa keterlibatan militer itu sangat penting untuk mencegah konflik-konflik yang di luar masyarakat, tetapi Papua itu identik dengan kasih sayang, identik dengan kedamaian, dan yang bisa dimasuki adalah persoalan kemanusiaan, didekati secara hatinya, bukan secara militer ataupun hal lainnya. Mungkin itu yang hari ini jadi keresahan masyarakat di bawah ya, bahwa kami perlu disentuh dengan kasih sayang, disentuh dengan kemanusiaan, bukan disentuh dengan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya menimbulkan pro kontra di bawah. Terkait dengan isu Papua, memang salah satu yang menjadi perhatian pemerintah untuk saat ini adalah saya kira isu keamanan di Papua, karena memang setelah reformasi salah satu konflik yang tersisa saya kira yang ada di Papua, dan tentu saja konflik internal itu jika tidak diantisipasi, tidak diredam, itu akan memicu eskalasi lebih luas. Oleh sebab itu, maka pemerintah saya kira perlu membangun pendekatan yang sistematis untuk memastikan bahwa solusi-solusi jangka panjang untuk isu Papua bisa diselesaikan dengan pendekatan humanis dan melibatkan semua stakeholder, gitu ya. Karena pada akhirnya setelah reformasi Indonesia mengarah pada menyelesaikan persoalan itu dengan resolusi konflik gitu. Nah, tentu saja memang kalau bicara Papua ini potensi gangguan dari eksternal itu ada gitu ya, bahwa selama ini kita memperhatikan bahwa ada upaya-upaya asing untuk masuk dalam isu Papua dan mengganggu stabilitas di Papua. Karena kalau stabilitas di Papua terganggu, itu akan berdampak pada Indonesia juga. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia saya kira perlu mempertajam begitu ya pendekatannya untuk menyelesaikan isu di Papua. Ya, jadi memang sejauh ini saya kira setelah reformasi kita melihat bahwa pemerintah berusaha untuk memastikan persoalan Papua ini bisa diselesaikan secara damai. Dimulai dengan periodenya Presiden Gus Dur, saya kira, di mana pada saat itu Presiden Abdurrahman Wahid, salah satu poin yang ditekankan adalah bahwa apa nama terbaik yang diinginkan oleh masyarakat Irian Jaya. Namanya kan awalnya Irian Jaya, kemudian karena Gus Dur menanyakan ke masyarakat Irian Jaya apa nama yang mereka sukai, maka tersebutlah istilah Papua. Itu yang menjadi cikal bakal mengapa nama Irian Jaya atau Irian Barat berubah menjadi Papua begitu. Itu dalam rangka affirmative action gitu ya. Pemerintah membuka ruang, memberi kesempatan kepada masyarakat Papua untuk memikirkan bagaimana membangun negara dan melibatkan masyarakat Papua di dalamnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya saya kira yang menjadi concern kita, saya kira kita juga
selalu mengadopsi model-model pembangunan PBB gitu ya, bahwa di PBB itu kan ada 3 step, ada peacekeeping, peace building, peacemaking gitu ya. Nah, saya kira tahap-tahap itu perlu kita lalui. Namun demikian, karena Papua ini kan bukan dalam situasi perang begitu, maka pendekatan PBB itu saya kira efektif langsung saja di area peacemaking gitu ya, bahwa kita perlu membangun Papua itu dengan melibatkan masyarakat lokal begitu, memberdayakan mereka dalam pembangunan di Papua begitu. Nah, sejauh ini saya kira pemerintah pusat itu sudah mencoba pendekatan-pendekatan tersebut seperti affirmative action, di mana Kapolda, kemudian Pangdam itu berasal dari putra daerah, putra Papua begitu ya. Kemudian gubernur-gubernur juga dari putra daerah gitu. Artinya pemerintah sudah memberikan space bagi putra daerah untuk membangun Papua. Nah, namun demikian yang perlu dilakukan adalah asistensi saya kira. Jadi pemerintah pusat juga perlu melakukan asistensi karena dana otonomi khusus itu besar. Kalau tidak dilakukan asistensi, pengawasan begitu, maka itu akan sia-sia gitu. Dampaknya tidak terasa. Saya kira itu yang perlu dilakukan, pengawasan dan asistensi. Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang sejarah separatisme gitu ya, sejarah separatisme di banyak negara begitu, dan termasuk di Indonesia, itu kan berawal dari kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Selalu begitu gitu ya, baik di Turki, kemudian dulu ada peristiwa gerakan Aceh Merdeka ya. Awalnya kan ada kekecewaan pada pemerintah pusat gitu ya. Maka dari itu perlu dilakukan adalah mencari tahu akar masalah gitu. Mengapa mereka kecewa? Setelah itu apa solusi dari kekecewaan tersebut? Kalau identifikasinya adalah bahwa mereka kecewa karena pembangunan tidak merata, maka pemerintah perlu menjawab bahwa pemerintahan yang ada saat ini berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan cara membangun infrastruktur, kemudian pembangunannya juga melibatkan aspirasi local wisdom begitu ya. Dan pemerintah pusat juga saya kira perlu menekankan pendekatan antropologis dan sosiologis. Jangan sampai pendekatan pembangunannya itu pendekatan Jakarta begitu dipaksakan untuk di Papua gitu, karena kebutuhan di Papua kan berbeda dengan kebutuhan di Jawa begitu. Maka dari itu ketika intervensi yang dilakukan pemerintah itu perlu memastikan bahwa pendekatan sosiologis dan antropologisnya harus dapat. Memang kalau kita bicara keadilan, bahwa pendekatan formalistiknya adalah ada pengadilan negeri gitu ya. Jadi pengadilan negeri itu kan instrumen untuk penegakan hukum gitu ya. Jadi kalau ada pelanggaran maka di situ ada hakimnya begitu. Nah, selanjutnya kalau kita tarik dalam konteks yang lebih luas begitu, justice itu kan kita bicara menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Bahwa keadilan itu adalah memberikan ruang setara pada semua orang begitu ya. Jadi kita itu melihat orang itu berdasarkan dia sebagai manusia, bukan sebagai etnisitas atau latar belakang yang lain. Nah, selanjutnya tentu saja ketika kita bicara keadilan, kita berpegang pada nilai begitu, di mana apa yang menjadi hak mereka, kemudian apa yang menjadi kewajiban mereka. Hak masyarakat adalah mendapatkan fasilitas publik gitu. Kewajiban masyarakat adalah mentaati norma-norma yang ada gitu. Bahwa antara daerah dengan pusat itu kan periode komprominya itu sudah selesai saya kira, di mana hukum di Indonesia itu sudah berusaha mengharmonisasi antara hukum lokal dengan hukum nasional begitu ya. Maka dari itu belakangan kita mengenal istilah restoratif justice gitu ya. Itu kan bagian dari cara untuk mendengarkan
aspirasi yang lain begitu, tidak semata-mata menggunakan pendekatan hukum yang formalistik gitu. Tetapi kalau ada situasi di mana hukum itu harus menggunakan hukum progresif, maka ambillah jalan itu, hukum progresif yang kita kenal dengan restoratif justice. Maka dari itu dalam banyak kesempatan kadang-kadang pemerintah itu juga harus bijaksana begitu, tidak hanya melihat pasal-pasal begitu, tetapi melihat apa kebutuhan di lapangan dan apa yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Terkait dengan solusi jangka panjang, saya kira yang perlu dilakukan adalah pertama, pemerintah harus memastikan distribusi, gitu ya, distribusi nilai atau distribusi pendapatan yang lebih baik, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa pembangunan di daerah itu perlu asistensi, gitu ya, bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran begitu besar. Dan itu harus dipantau sampai ke daerah. Apa implikasi atau impact dari dana pembangunan tersebut begitu. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah baik begitu. Bagaimana melibatkan putra daerah untuk membangun daerah begitu ya. Jadi putra daerah perlu dilibatkan untuk membangun daerah mereka, untuk membangun kesadaran bahwa pembangunan ini adalah dari mereka untuk mereka begitu ya, sehingga tidak ada rasa subordinasi bahwa kita ini sama-sama Indonesia begitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat begitu, perlunya peningkatan begitu akulturasi gitu ya, mengirim putra-putra Papua untuk belajar di Pulau Jawa begitu ya, memperbanyak jumlah siswa atau mahasiswa Papua untuk belajar di Jawa, dengan harapan mereka bisa berinteraksi secara kebudayaan, kemudian mendapatkan pendidikan yang lebih baik begitu. Ketika mereka pulang ke daerah mereka kelak, mereka ini yang akan menjadi agen ya, agen yang akan mempererat ya ikatan antara pusat dengan daerah, antara Jakarta dengan Papua gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana memastikan bahwa mereka yang selama ini terabaikan itu aspirasinya didengarkan begitu ya, bahwa Papua ini kan tradisi adatnya kuat begitu, maka pemerintah perlu menggunakan pendekatan berkepanjangan, memperkuat atau memperhatikan aspek kebudayaan setempat begitu ya, bahwa mereka memiliki lokalitas itu harus tetap dirawat begitu, sehingga ketika ada pembangunan nilai-nilai mereka itu tidak tercerabut ya. Jadi kita berharap begitu di masa depan Papua ini menjadi salah satu etalase keberhasilan Indonesia mengelola perbedaan, karena keberhasilan mengelola perbedaan itu menjadi modal bagi ketahanan bangsa Indonesia. Saya kira ketahanan nasional Indonesia itu akan diperkuat manakala para pemimpin bangsa dan masyarakat bisa bahu-membahu membangun daerah secara bersama-sama. Saya kira itu.